Halo anak-anak, apa kabar anak-anak semua, khususnya anak kelas 4? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Anak-anak, masih ingat minggu yang kemarin, pembelajaran kemarin, bahwa kita belajar tentang matematika. Kali ini juga. Nah, minggu yang kemarin Bapak memperkenalkan tentang salah satu pakaian adat dari Jawa Barat. Ini pakaian adat, ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini tutup kepala dari adat dari Jawa Barat, ya, ini. Nah, hari ini Bapak masih memperkenalkan salah satu budaya dari Jawa Barat, yaitu berupa apa ya? Ada tahu? Iya, ini adalah salah satu senjata tradisional dari Jawa Barat juga. Namanya, ada yang tahu? Siapa? Iya. Yang tahu silakan dicek di bawahnya ya. Tulis saja namanya apa. Oke, yang lain kalau yang belum tahu, ini namanya kujang. Kujang, kujang. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Ini ya. Ini namanya sarungnya, ini adalah senjatanya. Namanya sekali lagi kujang. Oke. Nah, terlepas dari apa yang Bapak pakai dan Bapak bawa ini, Nana, ya, kita akan kembali belajar tentang matematika. Ingat pesan Pak kemarin, bahwa belajar matematika itu mudah, tidak ada yang sulit. Oke? Ayo siapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti anak bisa coret-coret menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke anak, sudah siap? Oke, semangat. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 4 semester Kasal bersama saya Bapak Yakobus Jumadi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Bagus kalau sudah siap. Baik, sebelum pembelajaran dilanjut, anak-anak, Bapak harapkan anak-anak jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu, dan jangan lupa presensinya ya. Oke. Anak-anak hebat kelas 4, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembulatan, pecahan biasa, dan campuran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembulatan, yaitu tentang pembulatan bilangan desimal, ya, dan persen. Nah, yang pertama berkaitan dengan pembulatan pecahan desimal. Bahwa pecahan desimal itu bisa dipembulatkan ke satuan terdekat, bisa ke persepuluhan terdekat, bisa ke per seratusan terdekat, ataupun per seribuan terdekat. Sementara untuk pembulatan pecahan persen itu pada umumnya hanya dibulatkan ke puluhan terdekat. Oke. Itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran matematika pada kali ini. Coba anak perhatikan garis bilangan ini. Ya. Nah, di sana ada angka 0 sampai dengan angka 10. Anak-anak, jika angka 1, 2, 3, dan 4 ini, bila kita perhatikan angka yang ini, 1, 2, 3, 4 ini, itu ternyata lebih dekat ke angka 0 dibandingkan dengan angka 10. Ini kebetulan bilangan ini adalah bilangan bulat. Ya, semuanya ini bilangan bulat. Baik itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah bilangan bulat, ya.
Nah, sekali lagi bahwa angka 1, 2, 3, 4 ini lebih dekat ke angka 0. Sementara yang angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, angka 5, 6, 7, 8, 9 ini ternyata lebih dekat ke angka 10 dibandingkan dengan angka 1. Jadi dari gambar garis bilangan ini dapat simpulkan bahwa jika angka kurang dari 5, berarti 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, itu dibulatkan ke bawah. Namun jika angka itu lebih atau sama dengan 5, itu dibulatkan ke atas. Ingat, kalau kurang dari 5 berarti 4, 3, 2, 1. Tapi kalau lebih dari 5 berarti atau sama dengan 5, berarti dimulai dari angka 5. Jadi kalau angka itu 5, 6, 7, 8 itu berarti dibulatkan ke atas. Begitu anak ya. Oke, paham? Terima kasih. Lanjutkan. Lalu bagaimana membulatkan desimal ke satuan terdekat? Anak-anak, yang perlu diperhatikan untuk membulatkan ke satuan terdekat adalah angka persepuluhan. Ingat, angka persepuluhannya ini. Ya. Contoh 1. 2,65. Ini bacanya 2,65. Ya. 2 ini sebagai satuan, 6 adalah sebagai persepuluhan, dan 5 adalah sebagai perseratusan. Jadi angka persepuluhannya dari 2,65 adalah 0,6 atau pada angka 6 ini. Ya, ada angka 6. Coba perhatikan garis bilangan ini. Nah, garis bilangan ini. Di sana ada angka 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, dan 3. Jadi kalau sudah 2,9 berarti itu 3 atau 3,0. Begitu, tidak apa-apa. Tapi karena di belakang koma itu sudah 0, 0 itu sudah nggak punya arti, maka dibuat menjadi 3. Gitu ya. Oke. Nah, angka 2,6 ini atau yang tadi persepuluhannya adalah 0,6 ini, kalau perhatikan garis bilangannya, ternyata 2,6 ini kalau dilihat ini garis bilangan ini adalah lebih dekat ke angka 3 bila dibandingkan ke angka 2. Ya kan? Maka 2,6 ini dibulatkan ke atas, yaitu ke 3. Nah, jadi desimal 2,65 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Nah, mudah bukan? Begitu anak-anak, paham ya? Oke, ngerti anak-anak? Oke, lanjutkan kalau sudah paham. Oke, contoh kedua. Nah, angka 3,58, 3,58, mana satuannya, Nana? Ternyata satuannya adalah 3. Mana persepuluhannya? Yaitu adalah 0,5 atau 5 di belakang angka ini. Perseratusannya adalah angka 8 ini atau 0,08. Nah, angka 3,58 ini jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Ada yang tahu? Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, persepuluhan, kita lihat dulu. Persepuluhan dari 3,56 adalah angka 0,5. Ya, itu. Nah, perhatikan ini garis bilangan ini. Ada 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, kemudian ini adalah 1. Oke. Nah, 0,5 ya, ternyata lebih dekat ke angka 1
ingat tadi kalau 5, nah, ingat angka 5 tadi, yang atas tadi. Kalau 5 atau lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke angka 1 kalau di sini ya. Oke, begitu. Jadi angka 3,56 dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi berapa? Menjadi 4 ya. Menjadi 4 ya, menjadi 4 tuh ya, menjadi 4 ya. Kok 4 Pak? Lah iya, itu kan tadi 3,5 karena kesatuan maka 5 ini menjadi 1 tambah 3 itu menjadi 4, begitu caranya. Oke, berikutnya contoh 3. Nah, di sana ada angka 4,39. Jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa ya? Nah, penyelesaiannya kita lihat dulu. Angka persepuluhan dari 4,39 itu berapa? Ada yang tahu? Angka berapa? Iya, betul. Angka 3 atau 0,3 ini ya. 0,3 itu persepuluhannya. Nah, karena angka 3 kurang dari 5, maka dibulatkan, maaf ini kurang N, ke bawah yaitu ke 0. Sehingga 4,39 dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 4. Nah, itu caranya. Mudah bukan? Mudah anak-anak ya. Kita lanjut. Oke, sekarang membulatkan ke persepuluhan. Kalau tadi kesatuan, sekarang persepuluhan terdekat. Nah, ingat ini. Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat ya, yang diperhatikan adalah perseratusannya. Ingat ini. Kalau persepuluhan, maka yang diperhatikan adalah perseratusannya. Tapi kalau satuan tadi yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Ingat ya. Ingat ya anak-anak ya. Oke ya. Tuh. Nah, lalu berapa desimalnya jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat dari bilangan desimal berikut ini? Misalnya 2,34, 4,69, 4,58 ya. Yuk kita cari tahu jawabannya ya. Kita akan menggunakan garis bilangan ini ya. Contoh 1 tadi 2,34. Coba perhatikan ini nak. 2,30 ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa dibuat 2,3 saja tidak apa-apa ya. Kemudian ada 2,31, ada 2,32, ada 2,33, ada 2,34, ada 2,35, ada 2,36, ada 2,37, 2,38, 2,39, kemudian 2,4. Nah, itu ya. 2,4. Oke. Lanjutkan. Nah, ternyata 2,34 ini ternyata lebih dekat ke 2,3. Ya. 2,3. Ya. Bukan ke 2,4. Karena perseratusannya adalah 0,04. Nah, ini ya. Ini 0,04. Dari 2,34 ini perseratusannya adalah 0,04 ya. Itu. Maka angka 4 itu lebih dekat ke persepuluhan di bawahnya, yaitu 2,3. Sehingga 2,32 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat itu menjadi 2,3. Kita lihat garis bilangan ini. Iya, 2,34 ternyata lebih dekat ke 2,3. Oke, contoh berikutnya.
2,69. Oke ya. Oke. Nah, di sana pada garis bilangan ini tertulis angka 4,60. Bapak tuliskan 4,6, 4,61, 4,62 dan seterusnya sampai 4,7. Nah, 469 ternyata lebih dekat ke 4,7. Ya kan? Karena perseratusannya adalah 0,69 atau 0,09 maksud Bapak, maka angka 9 itu lebih dekat ke angka 4,7. Ya. Sehingga 4,69 jika dibulatkan ke persepuluhan, ingat soalnya tadi ke persepuluhan terdekat itu menjadi 4,7. Paham nak? Bagus. Lanjutkan contoh yang ketiga. 4,56. Maksudnya 4,58. Wah, ternyata Bapak perlu memeriksakan mata lagi nih ya. Oke. Nah, pada garis bilangan ini tertulis angka-angka yang sedemikian ini. Nah, ini nak. 4,5, 4,51, 4,52 dan seterusnya sampai 4,6. Ya. Nah, pada angka 458, nah ini nah, ternyata lebih dekat ke 4,6. Ya kan? Bila dibandingkan dengan 4,5. Ya kan? Nah, maka karena perseratusannya adalah 0,08, ini 8, maka angka 8 ini lebih dekat ke bilangan 4,6 bila dibandingkan dengan 4,5. Sehingga 4,58 bila dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 4,6. Begitu? Paham anak-anak? Bagus. Nah, perhatikan tabel bawah ini. Nah, coba lihat ini nak. Boleh kalau anak-anak boleh menjawab. Boleh jawab ya. Boleh jawab. Silahkan. Misalnya 2,43 jika dibulatkan ke satuan terdekat berapa kira-kira? Ayo siapa tahu? Iya, menjadi 2. Kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat, iya, jawabannya adalah 2,4. Sekarang yang desimal 3,92 jika pembulatannya satuan terdekat berapa kira-kira? Mari kita lihat. Iya, 4. Ya, 4. Mengapa kok 4? Karena 9 ini sudah mendekati 4. Nah, atau mendekati 1. Maka 3 tambah 1 menjadi 4. Nah, kemudian pembulatkan ke persepuluhan. Nah, kalau persepuluhan tadi yang diperhatikan apanya? Perseratusannya. Paham? Ya, perseratusannya. Ya, maka yang 2 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawahnya. Dibulatkan ke bawahnya, tetap 9. Sehingga 3,92 itu bila dibulatkan ke persepuluhan terdekat adalah 3,9. Sekarang kalau ini 3,18. Bila dibulatkan ke satuan terdekat. Ingat, satuan terdekat ya. Berapa ya? Ternyata 3. Kalau pembulatkan persepuluhan terdekat, berapa ya? Ternyata 3,2. Mengapa? Nah ini 8 ini sudah lebih besar daripada angka 5. Maka dibulatkan ke atas. Maka kalau ke atas, ini dibulatkan menjadi sana ditambahkan 1. Begitu. Terus yang ini, nah 4,24 itu pembulatannya ke satuan terdekat adalah 4 dan pembulatan ke persepuluhan terdekatnya adalah menjadi berapa? Iya, 4,2. Ya, yang terakhir 4,88. Ayo, pembulatan ke satuan terdekat berapa?
Iya, pinter. 5. Nah, kalau satuan yang diperhatikan adalah persepuluhannya ini menjadi 5. Kalau pembulatan ke persepuluhan yang diperhatikan apa? Perseratusannya ini 8. Sudah 8 ini mendekati 1, maka menjadi berapa? 4,9. Nah, mudah bukan matematika itu, nak? Bagus, terima kasih. Berikutnya, nah sekarang pembulatan persen. Nah ini anak perhatikan ini ya. Ayo semuanya memperhatikan pembulatan persen. Nah untuk persen pembulatannya pada umumnya ke puluhan terdekat dengan memperhatikan angka satuannya. Ingat, persen ke puluhan memperhatikan satuannya. Begitu, itu kata-kata kuncinya. Nah, jika satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ingat tadi? Iya. Jika satuan lebih atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Begitu caranya. Contoh. Nah, ini 18%. Satuannya adalah 8. Itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 18% itu dibulatkan menjadi 20. Contoh lagi, ini artinya B ini, nggak mau ganti ini. 34%, satuannya adalah 4, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Maka 34% itu dibulatkan menjadi 30, begitu. Berikutnya, ini juga harusnya C, 65%. Satuannya angkanya adalah 5. Nah, jika lebih atau sama dengan 5, nah, tadi kan gitu kan, intinya jika lebih atau sama dengan 5 satuannya, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 65% itu dibulatkan menjadi 70. Paham anak-anak? Mengerti? Wah, anak Carlos memang hebat-hebat dan luar biasa. Kesimpulannya apa, anak-anak? Nah, mari kesimpulannya. Bilangan desimal itu dapat dibulatkan, maaf ini kurang huruf A, ke satuan terdekat dengan memperhatikan persepuluhannya. Ingat, kalau desimal ke satuan itu yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Maaf ini, persepuluhan. Ini salah tulis ini, nak. Wah, perlu diperiksakan lagi mata bapak ini. Nah, bilangan desimal dapat dibulatkan ke persepuluhan terdekat dengan memperhatikan perseratusannya. Ingat, kalau satuan yang diperhatikan adalah persepuluhannya, kalau persepuluhan yang diperhatikan adalah perseratusannya. Kalau perseratusan yang diperhatikan berapa? Perseribuannya, begitu caranya. Lalu kalau persen itu dapat dibulatkan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan satuannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Begitu anak-anak kesimpulan kita hari ini. Semuanya paham? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat mengerjakan LKS dari Bapak atau Ibu Guru. Tetap semangat. Terima kasih.